Ya, ini rahasia salah satu fundamental ya. Deposit $10, $50, $100 nggak bakal bisa buat kamu beli rumah. Sistem itu berhasil apabila kita mampu menduplikasikannya kepada orang lain. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat tahun baru 2024, Pak. Selamat tahun baru semuanya, sukses semuanya. Mudah-mudahan teman-teman goalnya lebih mantap lagi, lebih semangat lagi. Dan hari ini kita ingin ngobrol santai lagi. Jadi Bapak itu kan berkontribusi nih sama teman-teman ya. Dan apa sih Pak rahasianya Pak? Mungkin bisa dibocorkan. Tentu ada tipsnya dan itu pasti ada kalau teman-teman subscribe dulu, like, komen, dan share. Pak, jadi 2024 habis liburan dari mana Pak? Harinya libur, Libur. tapi belum sempat liburan. Kapan Pak? Kira-kira? Nanti habis tahun baru ini kan liburan. Ya bentar lagi lah. Oke. Kemana Pak? Boleh di-spill mungkin? Enggak lah, cuma liburan keluarga, wajar lah, liburan normal. Kan saya mau bagaimanapun saya manusia bukan robot kan. Oh, iya, betul juga Iya, sih. pasti butuh family time. Kemarin pas kebetulan sesinya pas menjelang akhir tahun, itu kita cukup lumayan sibuk karena kan kita lagi buat project untuk 2024 kan. Ya mungkin kalau orang lain memanfaatkan ada jeda tahun baru, libur untuk jalan-jalan, kebetulan tahun ini saya memanfaatkannya memikirkan bagaimana project 2024 ini bisa jalan. Tapi belum sempat liburan ya berarti ya? Ya belum. Belum. Nanti. Oke Pak, kita ingin review yang 2023 kemarin. Jadi kan Bapak banyak banget di terobosan baru, inovasi baru seperti offline class, online class. Nah, Betul. terobosan terbaru apa Pak yang Bapak ingin luncurkan di 2024? Kita tahun 2023 kita buat private coaching. Salah satunya adalah offline class, online class. Selain itu, yang kita lihat adalah tahun ini mulai bermunculan teman-teman kita yang belajar dengan kita ada di beberapa podcast kita. Bahkan punya portofolio bukan dari pihak luar, justru dari orang dalam yang kita tampilkan. Ada Vera, ada Yongki. Mereka juga mengatakan merasakan loss, jatuh, terbentur, ada perasaan pesimis, tapi sekali lagi berkat pemahaman yang realistis, Betul. mereka bisa berjalan dengan baik dan itu yang membuat kita akan buat project yang lebih besar lagi dengan menargetkan lebih banyak orang-orang seperti teman-teman kita tadi. Artinya sebuah sistem itu berhasil apabila kita mampu menduplikasikannya kepada orang lain. Betul. Dan orang lain tersebut menjadi yang diinginkannya, yaitu seorang profitable trader. Dan kebanyakan orang itu kan yang belajar di kita itu berobat jalan kan Pak? 80% berobat jalan, 20% pemula. Si Vera dia newbie. Newbie ya, dia pemula. Bisa dikatakan newbie walaupun udah pernah trading sebelumnya, tapi di kita bisa dikatakan newbie. Kalau yang si Yongki dia udah trading dari 2021 ya kalau nggak salah saya. Juga ada teman kita juga Khairul betul. ya, kelahiran muda 2000 Pak. yang tadinya langganan margin call tapi mampu, nggak mungkin dia margin call. Bahkan saya yang bilang tidak mungkin. Yang biasanya dia margin call terus ya, Langganan margin call terus belajar dengan kita nggak ada tuh namanya margin call ya kan? bahkan kita yang kasih garansi 100% tidak mungkin Tidak margin mungkin. call apabila Ngikutin. Betul. Penasaran? Pasti penasaran teman-teman. Udah ada di episode yang kemarin anti margin Iya, anti margin call. Iya. Ya tonton aja, coba aja dipatuhi. Nggak mungkin margin call. Ya, sejelek-jeleknya dia mau trade dengan caranya sendiri, tapi dengan aturan kita yang udah kita buat, yaitu 1%, 2%, nggak mungkin MC. Nggak mungkin sih Pak. Pak, mungkin boleh Pak ya, saya review sosial media Bapak. Saya mau review Twitter sekarang. Oh ya, Twitter. Twitter kan belum pernah kita bahas kan? Twitter suka kita kasih berita-berita pola pikir buat teman-teman
teman-teman baca ya. Bener. Nih Pak, Bapak pernah nge-tweet nih kayak gini. Gue garansi 99.9% kegagalan pertama orang belajar trading adalah mindset dengan buat target dengan waktu tertentu. Punya akun trading bukan berarti lo trader. Betul. Tapi saya baca bener sih, jadi punya akun trading itu belum tentu dia itu trader sih Pak, betul sih. Trader yang baik dia selalu punya ekspektasi, dia paham akan proses, dia ngerti waktu profit dia bisa maksimal, waktu loss dia bebe aja. Nah di sini maksud saya adalah bukan berarti kamu punya account trading hari ini terus kamu jadi pro trader. Yang namanya pro trader itu nggak ada ngomong cerita target profit, yang dia pikirkan adalah berapa banyak loss yang dia bisa tanggung. Jadi yang dia pikirkan adalah target loss dulu. Loss-nya dulu, Iya. bukan target profitnya ya. Iya. Nih Pak, lagi Pak, lanjut ya. Ini tweetan Bapak lagi nih. Deposit $10, $50, $100 nggak bakal bisa buat kamu beli rumah, Ya iya. Mercedes. Jangan biarkan mentor abal kasih nasihat bohong ke kamu. Itu mungkin Bapak bisa jelasin tuh Pak. Nggak bisa ya emang dengan kita deposit $100 tuh nanti bisa dapat Mercedes. Sebut satu orang aja ada yang bisa nggak? Pakai $100, lotnya pakai berapa? Itu satu. Mau lotnya pun di super gedein dengan berhadapan momentum. Kalaupun dia dapet, oke mungkin 1-2 kali dia bisa profit. Paling pun kalaupun dia profitnya 100%, itu bukan trader, itu gambler. Berarti di nextnya dia punya kemungkinan untuk hilang semuanya dong. Iya betul. Sementara kita punya ekspektasi bahwa nggak usah gede-gede persentase. Kenapa? Karena kalau kita berbicara return, berarti risknya juga terukur dong. Jadi rewardnya kita rasional, risknya juga rasional. Tapi ada kan orang-orang yang mengatakan bahwa kamu dengan modal kecil, kamu akan dapat profit sebesar-besarnya. Ada banyak yang bilang kayak Oh banyak, dan itu berjalan terus. Kalau itu terus berjalan, ya saya nggak heran orang selama ini skeptis sama trading. berpikir cepat kaya. Ya, makanya kenapa kita buat edukasi online, offline, dan kita buktikan memang betul ada real trader. Ini saya baca tweet Bapak lagi nih Pak. Tidak ada strategi trading holy grail. Bagian terpentingnya adalah berpikir seperti seorang trader. Pelajari prinsip-prinsip trader sukses, sesuaikan dengan pola pikir mereka. Anda akan mengembangkan cara trading Anda sendiri dan menjadi sukses dengan cara itu. Karena pada dasarnya trader itu adalah orang yang mampu melewati fase yang membosankan. Orang selama ini nggak ngerti news itu apa kan. Orang pikir itu cuma kalender ekonomi. Padahal news itu maknanya besar. Dan kita juga harus ngerti bahwa news itu mirip kayak ini rahasia salah satu fundamental ya. Ingat ya, kita tahu yang namanya news itu ada masa expire. Ini mirip kayak film. Coba teman-teman lihat kalau ada film favorit Iron Man keluar, Marvel keluar, 2 minggu pertama rame tuh bioskop. Hari pertama, kedua sampai seminggu Yes. habis tuh tiket. Pada berikutnya enggak, biasa-biasa aja, normal lagi. Nah sama nih contoh kejadian Israel sama Palestina. Apa yang terjadi waktu itu? Harga untuk XAUUSD naik ya, S&P naik, USDX terkoreksi. Tapi saat ini orang udah nggak lihat itu lagi. Iya, udah. Karena orang fokusnya kepada apa? Apakah Federal Reserve segera menurunkan suku bunga? Dan kita udah punya jawabannya. Oh, Bapak udah bikin setup tuh. Oh udah buat dong, kita udah tahu bahkan kapan nih. Ya walaupun tidak 100% ya, tapi kita sudah memperhitungkan kira-kira kapan Federal Reserve akan menurunkan suku bunga. Dengan apa? Bukan dengan tebak-tebakan, tapi dengan data. Berarti benar, jam terbang itu nggak pernah bohong. Bapak kan ini mau birthday kan, 13 tahun. Karena ya memang kita harus banyak melakukan kesalahan, Salma. Bukan berarti 13 tahun itu tanpa melakukan kesalahan. Orang itu terbentur, baru kebentuk. Jadi kalau ada trader bilang saya nggak boleh salah, mendingan jangan trading. Mungkin kalau yang lain bilang ada cara gampang, cara cepat. Saya bilang saya nggak pernah janjikan yang mudah. Cuma satu yang saya janjikan. Apabila teman-teman gunakan cara yang baik dan benar, Anda bisa duplikasikan kepada kegiatan trading Anda. Nih satu lagi nih Pak, mungkin. Kan tadi saya udah bilang saya mau ngulik-ngulik di Twitternya, ya kan? Nih, nge-tweet lagi nih. Oke. Menurut saya ini pelajaran lagi nih. Mana bisa belajar terima sinyal harus dikasih trading plan. Ayo tim sinyal sama tim trading plan coba jawab jujur. Itu
itu? Kayak gini. Apa beda trading plan sama signal? Ya. Trading plan sebuah rencana trading. Artinya rencana tersebut belum dilakukan. Signal itu lebih kepada seperti kayak buy now, sell now. Itu solusi. Tapi menurut saya yang hebat yang ngasih signal. Kenapa? Karena yang ngasih signal yang belajar. Sementara yang menerima signal nggak belajar. Iya, karena kan Disuapin terus ya. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan sebuah evaluasi ketika Anda disuap sesuatu? Saya nggak bilang jelek, saya bilang oke, bagus. Tapi yang nggak bagusnya ada satu, kamu nggak tahu kenapa kamu profit. Next, waktu kamu loss, kamu nggak tahu kenapa kamu loss. Iya. Yang ada kamu akan langsung punya pemikiran skeptis dan kamu akan terus-menerus melakukan hal itu. Jangan sampai ketika kamu nyoba semuanya terus-menerus ganti instrumen, semuanya ganti kan? Iya. Habis tabunganmu. Boro-boro resolusi 2023 nggak tercapai, resolusi 2024 goodbye. Bener sih Pak, betul. Setuju itu. Setuju ya. Setuju. Yuk, udah ya teman-teman nanti bisa lihat aja lah. Udah tinggal ya hidup itu pilihan. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa buat konten yang ya memang konten kita tujuan kita bukan bicara cuan aja, tapi kita ingin teman-teman punya common sense. Karena dengan common sense ini bisa mengantarkan teman-teman kepada pencapaian yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan itu sih. Iya Pak. Amin Pak. Jadi hari ini mungkin kita cukup ya Pak? Cukup Bahasannya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dari kita. Saya Salma Bianda dan saya Reva Faruk. Terima kasih buat semuanya. sampai bertemu di next content. May Allah bless you all.